Berhubung ini tempatnya itu pohon itu tempatnya penghuninya itu. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni, menceritakan demi bikin ngangeni. Oke teman-teman, kita langsung saja. Kita kali ini kedatangan narasumber pertama kita dalam sesi Medeni, yaitu Pak Ikin. Halo Pak Ikin, Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Nah Pak Ikin, tolong ceritakan bagaimana pengalaman horor sampean yang pernah sampean alami dalam kehidupan sampean secara nyata. Silakan Pak Ikin, bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Saya mau menceritakan waktu saya masih duduk di SD kelas 1. Kelas 1 SD itu? Kelas 1 SD. Waktu itu di tempat saya ada yang namanya pohon Tanjung. Pohon Tanjung. Iya, pohon Tanjung banyak buahnya itu. Banyaknya lebah. Tapi suka dimakan sama anak-anak sekolah. Siap pulang sekolah pada naik, pada ngambil itu buah Tanjung. Nah, suatu saat berhubung itu buah Tanjung itu setiap hari orang pada naik terus pada ngambil. Jadi yang punyanya minta ditebang. Kenapa itu minta ditebang? Hanya karena anak-anak itu pada manjat. Yang kita takut pada jatuh. Begitu awalnya. Jadi kekhawatiran si pemilik pohon takut ada ada yang jatuh. Hanya karena itu saja. Karena itu anak-anak itu kan naik. Nah, suatu saat saya pulang sekolah sama teman-temannya, katanya, Mungkin itu sekarang ditebang aja itu rantingnya, kan itunya banyak. Ya boleh, tapi saya nggak ada itunya goloknya, ya ada di saya goloknya. Gitu ya. Saya ngambil golok atas, kemudian yang manjat teman saya. Yang manjat bukan bukan bapak, yang manjat teman saya, temannya. Itu karena apa? Itu karena masih kecil atau temannya usianya lebih dewasa? Ya, lebih dewasa. Saya masih kecil, dibawa aja, jangan naik. Ambil itu buahnya, kumpulin. Kan banyak buahnya. Ya, yang matang-matang itu. Rasanya enak, manis, ada itu sepet-sepetnya. Seperti sawo lah gitu, cuma kecil-kecil. Si buah itu tadi tanaman. Bunganya maunya harum bunganya gitu. Nah, waktu itu lantas ya sangat ngambil itu golok yang manjat, itu tebang, buat tebang. Saya ngumpulin banyak itunya buahnya. Nah, sudah banyak saya bawa ke rumah itu yang matang-matang. Udah sampai sore, mulai sore sampai malam saya istirahat tidur. Nah, udah waktu tidur itu sekitar jam 8 malam saya tidur kedatangan itu ada ya suaranya begitu kayak merinding. Saya bangun. Waktu bangun saya bangun. Nah, di tangan bapak itu ada tangannya macan. Tangannya macan ke tangan bapak? Ke tangan bapak begini nih, tangan kerap. Maksudnya macan datang ke depan atau seperti apa itu? Di bawah kan rumahnya bapak itu kan panggung. Rumah bapak panggung dulu ya? Panggung, waktu dulu panggung kan, nggak ada yang seperti sekarang, rumahnya panggung. Pakainya itu bolong-bolong, pakainya kalau di daerah Sunda pelupu lah, pring. Nah, itu ada tangan, tuh suaranya menakutkan bapak. Nah, gimana caranya itu tangan bisa masuk? Kan rumahnya itu orangnya ada jarak. Ada jaraknya juga, soalnya orang itu jaraknya kan tipis namanya, gitu ya setiap. Namanya kan itu ajaib, apa namanya itu ya, setan lah. Jadinya bisa
di bawah kecil bisa masuk. Oh. Ada bolong kecil juga biar bisa masuk. Lubangnya hanya lubangnya kecil tapi bisa masuk bisa ya. Bisa masuk tangan. Nah, keluarnya itu besar atau kecil juga? Nggak tahu. Bisa keluar lagi. Oh, berarti pas nempel di Bapak itu posisinya tangannya tuh kukunya kayak itu, gitu, tapi nggak nakal, gede sebenarnya macan. Memang macan, kayak yang kelihatan Bapak macan. Waktu itu kemudian suara kuruk, Bapak bangun, pas bangun begitu lihat ke sini ada yang begini macam-macam itu. Pas hari itu tuh? Iya, pas itu semacam lihat gini ada, lihat ke belakang ada, apanya jerit-jerit itu ketakutan. Waktu itu karena masih kelas 1 SD ya, anak kecil sudah melihat seperti itu. Itu takut. Mama jerit-jerit sama panggil ma, bapak gitu. Ada apa? Itu ada macan. Tapi sama mana? Kata ibu dan bapaknya nggak ada. Aduh, kayak merinding begini karena bapak saya sama ibunya. Mana macan? Nggak, itu ada di bawah di kolong. Ada macan di bawah itu peluk. Kata bapak itu di situ. Iya, ada tuh. Tapi mereka lihat nggak Pak? Nggak kelihatan. Orang lain nggak kelihatan, cuma bapak doang yang kelihatan. Bapak doang itu. Iya. Nah, udah ada macan. Itu fotonya kan itu pintunya ditutup, buru-buru gitu mau masuk macannya. Dorong-dorong pintu, kelihatan sama saya tapi mau dorong-dorong pintu. Yang lainnya ada yang seperti monyet, ada yang rambutnya panjang, ada yang ya macam-macam itu. Pokoknya seru lah kan kelihatannya, aduh menakutkan. Kalau nggak tahan-tahan saya bisa gila. Sekitar berapa? Kalau yang Bapak lihat itu sekitar berapa makhluk itu? Banyak itu. Oh, lebih dari 1 2 gitu ya. Lebih dari satu kan macan. 5 ada nggak? Satu macan, ada yang rambutnya panjang. Iya. Ya kayak perempuan. Ada yang seperti golek. Ada yang seperti itu lagi apa namanya? Kalau itu keong ada. Seperti keong. Iya. Di bawah itu pasti gerantung kayak keong bacut. Tapi ada matanya. Tapi dia bangsa kayak gitu. Iya. Gitu. Oh, keong juga ada. Karena ada keong seperti keong. Jalan ikut jalan. Bapakku bangun takut. Jerit nggak bisa tidur malam sampai pagi. Nggak bisa tidur. Jerit-jerit terus. Kalau pintu-pintu mana tutup pintunya? Barangkali masuk yang orang begitu ya takut. Tutup semua. Tapi tetap kelihatan. Biarpun di luar juga, biar di pintu ya cuma kelihatan. Tetap. Itu makhluk itu kelihatan terus. Pindah lagi ya, ada lagi. Nah itu suaranya gruk macan gaul. Tapi nggak kedengaran sama emak bapak, nggak kedengaran. Yang mendengar hanya bapak saja waktu itu. Yang lain nggak dengar, nggak lihat. Kalau yang tadi makhluk halus yang lainnya kayak tadi yang perempuan itu ganggu juga nggak? Nggak ganggu sih, nggak, cuma ngeliat, cuma gitu. Oh cuma lihat aja. Berarti yang interaksi langsung nempel-nempel itu yang macan itu. Udah diturunin tangannya saya gebrak. Turun, tapi nanti kalau bapaknya tidur ya masih kecil bukan bapak ya. Nempel lagi kayak gitu, megang, tapi megang itu. Iya. Menakutkan giginya kayak gitu ya. Kukunya roncong, tapi enggak menyakitkan, cuma megang doang. Enggak menyakiti bapak ya? Enggak nyakar, enggak apa ya gitu? Enggak, cuma ngelihatkan aja gitu, metup kayak gitu. Udah sampai malam, pagi ganggu terus sampai pagi. Nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur juga sampai ya? Udah bangun sampai pagi ya. Siangnya ada bapaknya itu kan rumahnya antara rumah bapak sama rumah eyang itu jauh. Berarti nggak cuma 1 hari itu? Iya, nggak tahu itu baru keganggu seperti hari. Itu nggak cuma 1 hari. Nah itu bapak jalan keluar, bawa itu bari sambil bawa pemukul. Soalnya ikut terus sih, jalan ikut lagi kayak gitu. Mana aja diikutin terus. Si bapak itu diikutin bangsa itu? Iya, diikutin bangsa itu, ngikut tuh di belakang. Semuanya atau hanya macan atau yang lain-lainnya ada yang itu. Perempuan? Ada macam-macam pokoknya. Kuntilanak banyak. Ada. Macan ada. Siput ada tadi juga. Golek, ada yang kayak siput. Ada yang golek itu seperti apa itu? Golek seperti apa? Golek itu yang golek kan kecil bentuknya. Boneka. Oh kecil, kayak boneka kecil. Golek itu tapi bisa jalan bisa jalan itu. Bisa jalan. Tapi bukan golek yang seperti ini, golek yang di wayang tuh kan. Oh wayangan ya. Toko-toko pewayang. Segitu-gitu kecilnya, runtung kayak gitu, berbaris banyak.
Bapak itu daripada di rumah sini takut pindah, ya begitu lagi tetap ada di rumah itu, ya ada lagi rumah eyangnya begitu. Sampai Bapak siang pindah-pindah, pindah-pindah tetap ada aja nih. Iya, nggak bisa hilang sampai sore lagi, ya begitu. Bapak sampai bawa pukul-pukul, kalau pukul begitu ya nggak apa-apa, dipukul ya tetap aja. Gimana itu kalau dipukul reaksinya seperti dipukul apa itu Pak? Terasa nggak kena tapi diem itunya hilang. Yang ada lagi. Bukan misal kayak belah terus nempel lagi enggak? Cuma tetap ngilang dulu, ngilang terus muncul lagi. Tetap di situ lagi. Tapi iya, muncul lagi. Itu. Pukul muncul seperti lagi. Itu lagi. Iya. Bapak ya waktu itu ya mah sudah bisa baca ayat-ayat kursi, bisa ya hafal Quran yang itu, yang pendek, yang surat-surat pendek gitu ya. Dibaca terus Pak. Ada reaksinya enggak itu Pak pada saat itu? Ya tetap aja tapi. Tetap. Iya. Nggak mau pergi sama sekali. Tetap. Menakutkan waktu itu. Sampai jerit-jerit semalam orang pada tidur. Ada apa? Ada setan. Mana? Nggak ada. Mana orang pada datang. Nah udah sampai pagi, sampai sore lagi. Iya. Nah udah semalam tidur lagi. Tidur datang lagi. Tetap datang lagi. Datang lagi, iya. Waduh. Ada suaranya gur. Datangnya begitu Bapak tidur tuh ada suaranya. Nah itu datangnya kayak gitu awalnya. Diawali dengan suara-suara seperti gitu, itu. Iya. Aduh, bapaknya udah bangun. Kalau bangun, lihat di itu depan ada udah. Yang kesana udah ada. Bagaimana ini? Kalau begini kata ibu saya, ambil orang itu, panggil orang yang pintar katanya. Panggil datang. Ya dong, tapi nggak bisa itu. Sudah didatangkan orang pintar, tetap orang pintar. Orang situ juga, orang dari situ ada. Desa Bapak juga. Iya. Di desa apa itu Bapak? Desa Sukamenak namanya. Sukamenak, ada. Di Tasik gitu. Ya? Di Tasik. Ada orang pintar, tapi tetap itu nggak mau pulang. Terus ganti lagi orang pintarnya atau gimana? Atau tetap orang itu? Bang itu ya berhentikan. Ganti lagi. Ya begitu saja sama. Kata orang pinternya apa itu? Itu ada yang ganggu, ada yang nggak mau pulang katanya. Berhubung ini tempatnya itu pohon itu tempatnya penghuninya itu. Ternyata yang nyamperin Bapak itu karena ditebang itu penghuninya di situ. Karena Bapak tadi nebang. Padahal kan bukan Bapak yang nebang ya? Bukan, cuma temennya ya padahal. Cuma Bapak yang ngasih golok itu tuh barangkali. Nah, ke teman Bapak itu ya. Tapi teman Bapak itu merasakan hal yang sama dengan Bapak. Enggak, cuma Bapak doang itu. Bapak doang aja yang gitu. Yang datangin kayak gitu. Serem juga ini. Iya. Yang datangin katanya, di pohon itu, pohonnya tempatnya itu. Ya ada yang penghuninya, jadi diganggu tempatnya. Jadi ngamuk lah, tapi ngamuknya enggak jahat katanya. Tapi pohon itu udah tumbang sepenuhnya, berarti udah? Belum, cuma itunya doang, di atasnya doang rantingnya aja padahal ya? Nggak sampai batangnya ya? Belum batangnya. Baru rantingnya aja udah diganggu seperti itu ya? Iya. Baru rantingnya. Kata dukun itu yang ngerti, itu ya tempatnya yang dirusak, katanya jadi dia ngamuk gitu. Emang sebelumnya sudah ada yang beritahu belum kalau di situ tuh sebenarnya kalau bisa jangan diusik daerah situ. Cuma waktu itu di situ itu namanya Pasarean, ada kuburan orang yang sepertinya orang sakti itu ya. Kuburan orang sakti. Nah, yang orang dulu itu di situ katanya kalau malam di desa ini ada yang jaga katanya. Yang datang tuh macan, tapi kalau menjaga lemut, tapi nggak apa-apa itu cuma ngeliatin, memperlihatkan diri dia bahwa di situ ada dia gitu. Ada, cuma jaga itu katanya jaga. Si macan itu tadi yang gangguin Bapak juga ya? Iya begitu katanya ya. Nggak jaga itu nggak jaga desa lah, nggak ganggu. Cuma ada orang kelihatan atau melihat orang ada macan ya, tapi coba hilang bukan macan. Namanya macan jajaden, itu jadi-jadian. Iya. Di tempat itu tadinya begitu. Akhirnya Bapak sudah didatangkan, kita kembali lagi ya Pak. Tadi sudah didatangkan berbagai macam orang pintar, tapi ternyata tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil. Terus kemudian seperti apa lagi Pak kelanjutannya? Lanjutnya ya biasa lagi, Bapak tidur lagi, ya malam istirahat.
Kalau sudah jam 8 datang lagi kayak gitu. Ada jam-jamnya itu berarti. Iya. Jam berapa aja itu Pak? Pagi sampai pagi jam jam 8 sampai pagi. Iya, ganggu terus. Paginya sampai jam berapa? Sampai ya? jam siang. Sampai siangnya? Siangnya masih ada lagi masih terus. ada siang juga. Sampai siang bapak sampai bawa pentung begini. Kalau jalan kayak orang gila gitu. Orang-orang pada liatin semua. Wah, katanya bikin itu kenang kunti namanya. Ya, namanya kunti. Kata orang-orang di situ. Sambat kunti. Sempat dinyatakan sama orang juga. Iya. Dikira gila gitu berarti ya. Dikira gila. Bahwa itu terus sih nggak ada tak. Nggak ada orang, nggak ada apa, tapi dikirain ada orang gitu. Kelihatan jadi disangka kata gila. Orangnya itu lagi banding-banding apa itu? Iya. Itu ada orang kata mana nggak kelihatan. Iya. Apa kelihatan. Sehingga disangka gila. Iya, disangka gila jadinya. Wah, orang-orang pada bilang begitu lah gila. Tapi bapak ya masih jalan terus sampai sore. Ya tetap nggak hilang. Cuma bapak bisa berdoa, baca ayat kursi, baca fatihah, baca kulhu, falak bina, terus menerus. Alhamdulillah. Makan juga ada tungguan di situ. Terus apa yang dilakukan mereka ketika bapak sedang makan? Apa ikut makan? Apa gimana? Nungguin aja. Oh, nungguin aja. Kayak gitu, iya terus. Lihat ke situ ada, lihat ke situ ada, di situ ada, lihat ke belakang ada, ada semua. Yang tinggi besar ada nggak Pak itu Pak? Maksudnya yang kayak tinggi, genderuwo atau apa itu ada nggak? Yang tinggi ada, tapi rambutnya gondrong. Oh gondrong. Perawakannya gimana itu? Maksudnya ya kekar atau lah yang namanya setan, nggak ada yang itu. Oh dari semua itu nggak ada yang bagus itu. Ada yang kuntilanak bagus. Seperti apa itu? Ya yang kuntilanak ya kayak gitu. Rambutnya riwo tapi nggak menampakkan itu sih. Wajahnya. Ini wajahnya kan kena rambut. Oh gitu. Cuma ditutupin rambut aja. Iya. Tapi untuk badannya ini bolong atau yang rata? Di belakangnya. Oh di belakang. Yang bolong. Sundel bolong berarti. Berarti kayak gitu, yang kunti ya, iya. Tetap kayak gitu. Tetap ada itunya ya belakangnya. Cuma kata kalau itu kalau tahu kayak gitu. Yang kunti. Nah, jadi saya itu waktu itu kata teman-teman itu kena kunti namanya. Padahal ya, tapi macam-macam. Ya, kelihatan sama bapak itu bukan kunti aja, macam-macam jenisnya begini, adanya begini. Tiap hari begitu sampai hari. Saya tertarik tadi yang siput Pak. Iya. Yang siput itu seperti yang apa itu? Seperti ini. Tampaknya itu seperti apa? Tampaknya upamanya biar ini kan jelas. Kalau di rumah panggung ada yang bolong-bolong. Iya. Nah itu pada nempel itu di bolong-bolong itu. Iya. Tuntung pada nempel seperti siput. Bapaknya. Siput seperti biasanya atau ada yang aneh dari siput ini? Siputnya gede. Oh siputnya lebih besar daripada ukuran normal. Ada matanya kayak. Matanya seperti apa? Seperti manusia? Seperti burung hantu. Oh berarti gede, matanya gede. lebih gede daripada siput biasa. Kongkon nempel itu ada matanya. Tuh kayak seperti siput. Ada yang kayak monyet ada. Bisa kayak kio, mikrokoi kayak monyet. Pasti monyet kayak gitu. Kayak kecil, gede. besar atau? Besar. Oh, besar monyetnya. Kulit gede-gede itu ilatnya panjang itu menakutkan. Tapi nggak ganggu, cuma gede-gede jiwa aja. Iya. Menggoda saja terus kayak gitu tiap hari. Itu selama beberapa hari Bapak itu? Nah itu berapa hari Pak? Ya. Lanjut lagi tiap malam tidur lagi ya, istirahat sampai nggak bisa tidur sampai pagi. Ya begitu lagi. Datang lagi waktu tidur kayak gitu lagi Pak. Suaranya orang lilir itu bapak nengok, ya jerit lagi. Soalnya di tangan ada tangannya macan. Iya. Tetap aja megang cuma dia magang, tapi keplak hilang. Oh kalau dipegang hilang? Hilang. Tapi habis selesai teplakannya diambil nggak ada apa-apa. Oh hilang sudah. Hilang. Kirain muncul lagi. Iya, itu kan. Ini bolong, ini masuk dari bolongan itu kecil, tapi bisa gede keluar. Oh, habis dari lubang yang kecil terus ke sini jadi gede. Iya. Iya. Lubangnya kecil kan itu namanya kayak papan, kalau panggung kan pelupuh gitu namanya. Itu ada bolong-bolongnya. Iya, pokoknya itu jaraknya tipis lah, kecil lah. Kecil itu di sini sebesar gitu ke sini kelihatannya kaki. Pokoknya tangannya macan aja besar. Iya. Tapi kalau teplak itu hilang. Nah itu Bapak. Nah itu di bawahnya dianya gitu kelihatan mukanya kayak gitu. Gaur kayak kue macamnya. Selama berapa hari itu jadi Bapak total
mengalami dalam artian dihantui oleh tadi penunggu pohon sampai 7 hari. 7 hari ya, Sampai 7 hari. Orang nyangka, Masya Allah. Pas hari terakhir seperti apa itu Pak? Pas Itu hari ya, terakhir lama-lama begitu ya. Saya Terbiasa. rasakan, terbiasa hilang gitu. Oh terbiasa, lama-lama Iya. berarti hari pertama, kedua, ketiga masih takut mungkin. Iya, masih. Tapi kelamaan Bapak sudah terbiasa biasa dengan bangsa itu. Udah takut, biasa aja lihat-lihat. Cuma tetap sama orang itu kadang cangkap mau gila katanya. Tetap bawa itu sih, bawa kayu. Tetap bawa kayu Bapak ya. Soalnya jalan-jalan terus ikut. Nah untuk tadi yang sering tampak di Bapak yang lihat tadi, bangsa-bangsa itu yang datang itu selalu jenis yang itu atau makhluk-makhluk yang lain di luar tadi penunggu pohon itu juga tampak? Iya, yang itu. Yang itu saja? Iya, yang itu Makhluk-makhluk yang lain nggak? nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, tetap itu aja yang Makhluk datang. itu saja ya? Iya, Yang merasa tadi iya, tempat atau rumahnya diganggu oleh Bapak ya? Iya, jadi datang terus. Ya itu, nah, makhluknya yang itu, yang macan, yang itu. Tapi yang mukanya jelek-jelek lah, matanya menakutkan pokoknya. Tapi banyak itu kelihatannya, bukan satu aja, bisa puluhan. Oh puluhan? Iya, bukan satu, bukan sepuluhan. Soalnya Jenisnya tiap tuh kan ada, beda-beda. tiap ada yang bolong itu nongol dia, kelihatan. Meskipun bolongannya kecil. Bolong kecil tetap Tetap bisa, dia kelihatan. iya bisa merodot kayak gitu, yang namanya juga makhluk halus. Buat kelihatan nongol kepalanya keluar gitu. Tapi orang flop lagi ya hilang, kayak tuyul kayak gitu, plus ya. Kemudian Ada tuyul nggak itu Bapak? nggak ada, Oh nggak ada ya kalau nggak ada tuyul ya? tuyul, Oh tidak nggak ada penunggu di situ, tidak ada nggak tuyulnya. ada tuyulnya. Dan yang gitu sampai 7 hari waktu itu orang-orang sudah aduh bagaimana itu nambahannya susah. Akhirnya sembuh karena apa Akhirnya Bapak? sembuh sendiri. Sembuh dengan sendirinya? Iya, soalnya Bapak berdoa terus, jadinya sembuh kayak gitu. Hilang. Ya, Berarti tadi didatangkan orang pintar, tidak ada reaksi apapun. Tapi iya. dengan tadi Bapak, Dengan tadi Bapak ya berdoa banget. menjalani berdoa, hilang dengan lama-lama sendirinya. hilang sendiri. Udah seminggu tuh hilang. Alhamdulillah Pak ya. Tadinya Bapak mau dibawa kemana kayak pokoknya ya ikut tetap kayak gitu. Kemanapun Bapak pergi, bangsa itu Ikut. ikut ke Bapak. Iya. Kayak gitu ditanya. Jadi kalau kita tadi coba hitung lagi makhluk yang ada tadi ada macan, Ada macan, Terus? ada yang kayak monyet, ya, 2, ada yang kayak siput. siput. Iya. Tuh, banyak yang kayak siput tuh. Yang siput mah jumlahnya Iya, banyak banyak, berarti ya. jumlahnya. Tapi itu jenisnya siput. Kayaknya siput, Terus? runtung itu kayak siput kayak. Terus kunti ya, Boleh kuntilanak. kuntilanak. 1 atau 2? 1. Itu satu. Satu. Cuma satu. Terus Terus ada yang dur yang hitam. tadi itu ya, yang kayak buta tadi ya. Iya, yang kayak buta. Ada 5. itu menakutkan. Terus kayak gitu. ada yang kagak golek banyak lagi, Yang yang kayak kayak perti golek aja gitu, runtung kayak gitu. Oh jumlahnya nggak cuma 1, Iya, banyak nggak cuma itu yang satu, golek banyak. itu. Iya, seperti golek aja Iya. gitu. Tuh, tahu dia Terus? untung. Goleknya perempuan apa berjenis kelamin perempuan atau Ya, laki-laki gitu? nggak kelihatan laki perempuannya. Oh, kayak yang penting boneka aja kayak gitu, Kayak Pak, boneka aja, iya. Untung berbaris kayak gitu. Setelah boneka ada lagi jenisnya lagi. Jenisnya enggak, yang ada lagi yang kayak gitu tuh apa namanya ya? Seperti apa kalau hitam-hitam kayak itu apa? Beruang. Oh kayak beruang ya. Nah, Itu beruang ya bisa. berarti ya. Iya. Berarti karena jumlah banyaknya itu ternyata yang kayak siput banyak, terus yang boneka juga banyak berarti Banyak, ya. iya. Itu kayak gitu tuh. Yang tadi ngangguin ya. Tadi gangguin terus. Ya itu Serem masalah banget ya karena berarti ya. mengganggu itu pohon Tanjung namanya. Padahal Bapak sudah berdoa padahal ketika Iya. lagi ini. Ya enggak, waktu Lupa itu ya? lupa berdoa. Iya. Waktu itu sih waktu Bang Yong. Iya, nggak ngerti ya, nggak ngerti bakal. Yang itu yang nebang kan bukan bapak. Iya. Bapak ya cuma di bawah Iya, doang doang, ya iya. ngambilin Ngasihin itu rantingnya, aja ya. Cuma ngasih golok nih. Golok ya. Goloknya kayak gitu. Bapak yang di bawah yang ngambilin buahnya, ya banyak yang matang Iya. kayak gitu. Jadinya banyak sampai dibawa ke rumah. Itu yang punten ya Pak, itu yang apa ya, yang mancrasin itu atau yang apa sih? Yang nebang Nebang itu ranting. kan nggak apa-apa tadi orang. Iya, Nah nggak itu apa-apa itu orangnya. sempet lihat ke Bapak, Lihat ke nengokin bapak atau nengokin nengokin. katanya. Iya, dia saya yang
nebang yang suruh, cuma bapak Maikin yang bawa goloknya. Tapi katanya saya nggak apa-apa. Pengakuannya dia berdoa sebelum menebang atau enggak, atau katanya tinggal tahu ya. Nggak tahu ya, nggak sampai ke situ ya. Saya juga menyaksikan tiap hari, kasihan ya, katanya yang teman sih di sekolah, teman sekolah. Padahal itu teman bapak usia berapa itu? Teman bapak lebih dewasa. Lebih dewasa itu. Ya setahun 2 tahun lah. Oh, setahun 2 tahun. Teman. Berarti masih anak kecil juga sama ya? Sama, cuma pinter naik. Oh, gitu. cuma pinter ya. Manjat pohonnya, Manjat pohon seperti anak sekarang banyak itu di Port Kersem apa itu bisa manjat. Nama bapakku waktu itu bisa manjat kelapa juga masih bisa. Oh, bisa. Sudah masih kelas 1 SD juga sudah bisa ya. Bisa manjat. Oke, sepertinya ceritanya sudah sampai di situ Pak ya. Iya. Papa akhirnya 7 hari dihantui oleh penunggu tadi pohon Tanjung dan akhirnya sembuh dengan sendirinya. Iya. Sudah diusahakan cari orang pintar tapi malah tidak ada hasil apa-apa. Dengan diobati oleh dirinya sendiri dengan cara berdoa, mengaji dan sebagainya, akhirnya Bapak Ikin sembuh dengan sendirinya atas izin Allah Pak ya. Iya, amin. Oke, mungkin segitu dulu untuk cerita horor kali ini yang dengan narasumber Pak Ikin. Nah, terima kasih sudah menonton. Nanti bisa disaksikan episode Medeni selanjutnya di channel PKWN 666. Nah, sedikit pengumuman untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber, silahkan bisa banget dengan cara kirim cerita horornya ke DM Instagram dan DM Facebook saya. Linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.